الحمد لله حق الحمد وله الثناء والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل من وحد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Ia zat yang terpuji dan yang patut untuk dipuji. Teriring selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu dipuji. Kepada keluarga, sahabat dan para pengikut jejak beliau. Hadirin dan hadirat, para pemuka agama, para pemuka masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tahun kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperingati hari kelahiran beliau. Bermacam-macam tujuan, bermacam-macam cara. Namun masing-masing mengklaim tujuannya adalah karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita ketahui bahwasanya cinta bukan hanya merayakan hari kelahiran beliau. Kita sayang dengan orang tua kita, kita mencintai orang tua kita. Setiap tahun kita rayakan hari ulang tahunnya, namun perintah-perintahnya tidak kita lakukan. Maka ini bukanlah mahabbah, bukanlah cinta. Namun selain daripada itu, cinta juga ingin menggali perjalanan beliau, sejarah beliau, kehidupan beliau, maupun ketika berumah tangga di hadapan masyarakat, sampai maaf-maaf dari cara beliau memimpin negara, sampai maaf-maaf cara beliau beristinja. Itu sudah dijelaskan di dalam kitab. Nah, pada kesempatan ini saya tidak bercerita tentang profil Rasulullah secara mendetail. Saya tidak menjelaskan akhlak Rasulullah yang sudah sering dijelaskan. Saya tidak menjelaskan bagaimana ketampanan Nabi yang selalu kita dengar dari para mubaligh. Tapi waktu yang singkat, mudah-mudahan kita bisa mengambil begitu banyak kemanfaatan. Walaupun keadaan saya sekarang kurang sehat, tapi karena sudah ada perjanjian, saya tetap laksanakan. Dan yang akan saya bahas adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan sabda-sabda beliau perihal yang belum terjadi di saat itu, daripada sains, daripada ilmu pengetahuan, daripada kedokteran. Nabi sudah menjelaskan kepada kita. Ada 126 hadis. Saya ulangi, 126 hadis Rasulullah berbicara soal kedokteran yang tidak dipahami oleh para dokter kecuali baru beberapa tahun yang lalu. Nabi yang tidak pernah belajar, Nabi yang mengatakan diri beliau adalah ummi, namun mengeluarkan kata-kata yang luar biasa. Nah, pada kesempatan ini saya tidak berbicara 126 hadis sampai subuh tidak selesai. Karena apa? Kita juga harus mengikuti Rasulullah. Cara Nabi berbicara singkat, padat. Saya hanya berbicara beberapa hadis dengan riwayat-riwayat. Suatu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqa banu Adam
min sittina wa salasimi'a mafsal. Manusia itu diciptakan oleh Allah mempunyai 360 urat persendian. Lihat, ada urat persendian pada manusia 360, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 14 abad yang silam. Apabila seseorang kabbar Allah wa halal wa sabbah wa astaghfar, dia bertakbir, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia istighfar, dia mengucapkan tasbih, maka sekali dia mengucapkannya, Allah subhanahu wa ta'ala menulisnya sebanyak 360. Ini fadail, keutamaan yang luar biasa. Kita bilang astaghfirullah sekali, yang tertulis di sisi Allah 360, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita amar ma'ruf nahi mungkar, yang tertulis 360. Dengan bilangan persendian, urat-urat persendian kita. Ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah belum diketahui oleh ilmu kedokteran kecuali pada tahun 1997 baru. Seorang dokter dari Jerman bernama Shane, dia mengadakan uji coba, dia adalah ahli di dalam THT. Yang ditemukannya adalah 340, namun setelah ada uji coba, ternyata 10 urat tersebut berada di telinga kanan dan 10-nya ada di telinga kiri, jadi genap 360. Seorang dokter muslim melihatkan kepadanya hadis Rasulullah SAW. Ketika dia melihat, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini terbukti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Selama ini kita tidak mengetahui, kita hanya mempelajari Nabi dari akhlaknya, dari apa dan lain sebagainya. Kita tidak mau menyelidiki bagaimana wawasan Rasulullah SAW yang diakui oleh para ilmuwan. Jadi yang pertama, dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya pada hadis yang 1007. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marra bin nutfati sintani wa arba'una lailatan, fa ba'atha Allahu malakan fa sawwaraha وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها." Ketika nutfah adalah percampuran, maaf antara indung telur wanita dengan sperma laki-laki. Itu disebut dengan nutfah. Ketika umurnya 42 malam, kata Rasulullah, maka Allah mengirim malaikat. Kemudian dibentuklah dagingnya, darahnya, dia punya semuanya dibentuk. Kemudian malaikat bilang, "Ya Rabb, azakarun am unza?" Ini laki-laki atau perempuan? Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Secara ilmu kedokteran, untuk membedakan laki-laki dan perempuan itu mudah. Setelah dia lihat, kalau dia menandakan X, indung telur wanita X, dan indung telur dan sperma laki-laki X, berarti anaknya perempuan. Tapi jika indung telurnya X, kemudian yang laki-lakinya Y, berarti anaknya laki-laki. Ini hadis jelas. Ada seorang dokter spesialis kandungan di Kanada, yang mana bukunya dipelajari oleh hampir semua universitas di dunia, bernama Kismore. Apa kata beliau? Wahai orang Islam, saya akan buktikan apa yang diucapkan oleh Nabi kalian itu tidak benar.
Maka dia mengadakan uji coba dengan alat. Dia lihat seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 41 hari. Ternyata tidak ada pergerakan antara indung telur dengan sperma tersebut. Sampai ke 41 hari lewat 1 jam, juga tidak. Ketika sampai kepada 41 hari lewat 12 jam, mulai bergerak. Mulai bergerak bibit-bibit tersebut. Belum selesai dia uji coba, dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia masuk Islam. Siapa yang mengajarkan Rasulullah? Nabi tidak membaca kitab-kitab kuno, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa selama ini kita menganggap Rasulullah SAW hanya apa yang kita ketahui, sementara beliau adalah super. Beliau bisa segalanya. Beliau lebih dalam segala hal, tapi selalu rendah hati, selalu tunduk. Assalamualaikum. Kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedikit kelebihan, kita sudah merasa besar. Sementara kelebihan itu dari Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengambilnya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Maka nikmat semuanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, walaupun kalau kita lihat hadis ini sangat sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Alaikum bil hijama fi nuqratil qafa, fa inna fiha shifa min 72 da'an. Kalian berbekamlah pada nuqratul qafa. Nuqratul qafa itu di belakang. Di belakang kepala kita ini ada benjolan, itu di bawah nuqratul qafa. Karena berbekam pada tempat itu mengobati 72 penyakit. Mengobati 72 penyakit. Seorang dokter dari Jerman dalam analisa dan penyelidikannya, dia mengatakan, jika nuqratul qafa yang ada di kepala ini tersimbol insidat, ada pembekuan, maka akan menimbulkan penyakit 72. Ini sebelum dia menerima hadis. Ini analisa dia cari, dia pelajari dengan eksperimen. Kemudian ketika disampaikan kepadanya hadis, dia langsung masuk Islam. Masih ada yang lain lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi resep kepada kita untuk penyakit. Hadis tadi itu diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berpesan, "Alaikum bis-sana was-sanud, fa innahuma shifa min kulli da' illa as-sam." Kalian konsumsilah sana dan sanud, karena keduanya itu obat dari segala penyakit kecuali mati. Dalam riwayat yang lain, jika mati bisa diobati, akan diobati dengan sana. Apa sana itu? Ini tidak ada di kamus. Susah kita. Kalau kita buka kamus-kamus Arab, untuk hal-hal yang berkaitan obat-obatan susah. Namun Dr. Abdul Basit, seorang ulama intelek dari Mesir, mengatakan sana adalah budurus shimir. Budurus shimir artinya adalah adas manis. Dalam bahasa Arabnya shimir, anisun, razianiju, itu dari bahasa Persia yang diarabkan. Itu artinya sama. Dia adalah adas manis. Ibu-ibu tahu dengan adas manis, karena itu biasa dicampur dalam makanan rempah-rempah. Harganya murah, setengah kilo hanya 8.000, setengah kilo. Saya membuka di dalam kitab Tashilul Manafi' fi Tibbi wal Hikmah. Saya ada beberapa kitab tentang kesehatan dan kedokteran. Ternyata khususnya pada shimir, yaitu adas manis, itu mengobati
segala macam penyakit dengan tanpa efek samping. Dengan tanpa efek samping. Yang lain-lain biasa ada efek samping. Kita sakit kepala, pusing kepala kalau terlalu banyak mengkonsumsinya. Sementara adas manis tidak. Dia mempermudah peredaran darah kita. Dan akan membuka sumbatan-sumbatan pada darah kita. Dan ia yudirul baul. Maaf akan memudahkan kita untuk buang air kecil. Bagi wanita, maaf yang minnya tidak teratur, dia adalah pelancar. Itu yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita yang terdahulu. Kemudian sanud apa? Ini sanud yang jadi masalah. Saya berulang kali umrah tidak sempat untuk bertanya pada toko-toko yang menjual bahan-bahan tersebut. Kenapa? Sanud, kata Abdul Basit, dia adalah buzurus syabt. Saya pernah lihat ketika saya berjalan di Jeddah, ada tulisan syabt pada barang tersebut. Tapi saya lupa untuk bertanya. Dan insya Allah pada bulan yang akan datang, insya Allah saya akan berangkat dan saya akan tanya apa ini. Kalau memang ada di sini, alangkah indah dan baiknya. Nah, kemudian dari hadis ini, dari hadis tersebut, ialah pernah diadakan muktamar, konferensi dokter seluruh dunia yang diadakan di batas Arab Saudi dan Yordan. Di sana penduduknya hanya 120.000. Namun dari tahun 70 sampai sekarang tidak ada yang satu pun yang terkena kanker. Sehingga dokter-dokter dunia mengadakan konferensi dan menyelidiki makanan mereka. Ternyata makanan mereka itu setiap hari dalam roti dan lain sebagainya campurannya adas manis dan syabat tadi. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah benar. Masih banyak. Beliau berbicara hal-hal yang luar biasa. Beliau pernah berbicara soal lalat. Dan kita pelajari di waktu di pesantren. Rasulullah SAW mengatakan jika lalat masuk di dalam air, falyaghmishu, selamkan, walyanza'hu, kemudian buang. Karena apa? Sebelah dari sayapnya adalah penyakit dan sebelahnya adalah obat. Obat daripada penyakit itu pada sayap yang sebelah. Yang kiri penyakit, yang kanan itu adalah obat. Rasulullah sudah berbicara soal lalat. Dan masih banyak rentetan-rentetan hadis yang lain yang membuat seorang dokter wanita dari Jerman masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia pergi ke Mesir dan belajar sampai kepada suatu hadis, "Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ihdahunna bit-turab." Apabila maaf anjing menjilat bejana kalian, cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dokter yang asalnya bukan muslim bingung dengan hadis ini, bingung. Masa baksilnya bisa hilang? Pulang. Ketika pulang, pada suatu hari dia mengadakan uji coba untuk membersihkan baksil daripada anjing dengan sekian derajat Celcius, dengan bermacam-macam sabun, ternyata juga tidak hilang. Dan dia teringat di waktu dia di Mesir belajar hadis tersebut, dia coba 7 kali, salah satunya dengan tanah, dan bersih. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW benar. 14 abad yang lalu belum diketahui oleh satu orang pun bahwasanya anjing itu mengandung baksil. Nah, ini ada beberapa hadis yang saya paparkan. Masih banyak hadis-hadis yang lain. Pengobatan dari Rasulullah SAW. Selama ini kita hanya yang tahu al-habbatus sauda, jintan hitam aja yang kita ketahui. Walaupun jintan hitam juga hadis yang sahih, tapi masih banyak. Nah, inilah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita dalam, perlu kita kaji. Saya sering mengatakan bukan mengaji, tapi mengkaji. Selidiki. Ini akan menambah keimanan kita. Bagaimana hebatnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pemimpin yang luar biasa. Bukan hanya urusan akhirat, tapi urusan dunia pun beliau bisa. Dan saya tidak berbicara mukjizat jika air ludah beliau menurut kedokteran air ludah adalah penyakit, tapi air ludah Nabi bisa menyembuhkan Sayyidina Ali yang sakit mata. Dan ini pernah saya ungkapkan di hadapan para dokter-dokter. Saya katakan kalau kita baksil, tapi air ludah Rasulullah untuk menyembuhkan Sayyidina Ali yang sakit mata. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, aku akan beri ini bendera kepada seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sahabat nunggu siapa. Ketika sampai saatnya Nabi bilang, Aina Ali. Ya Rasulullah, Ali sakit mata. Datang, dipanggil. Kemudian diludahkan oleh Rasulullah. Beliau punya mata dan sembuh langsung. Ini adalah satu mukjizat. Tapi yang perlu kita kaji adalah hadis-hadis Rasulullah SAW tentang kesehatan yang mana sekarang kita sudah bingung. Mencari alternatif mana? Akhirnya akidah kita rusak. Cari orang pintar. Sementara dia bukan orang pintar. Orang pintar ya kan orang yang belajar betul-betul. Ini hanya ada suara-suara gaib yang tidak jelas, mungkin suara jin atau mungkin karena buka buku-buku lama. Ini obat ini, kemudian didatangi. Apalagi orang tersebut berteman dengan jin dan lain sebagainya, dan ini haram menurut agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Karena ada bagian manusia berlindung dengan jin, maka jin tadi semakin sombong, semakin bodoh karena dia berteman dengan manusia. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak perpanjang selama saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan dari mungkin ada 6-7 hadis yang saya jelaskan, kita masih ingin mempelajari lagi, membaca masih banyak hadis-hadis yang harus kita kaji. Islam bukan hanya salat dan puasa. Islam bukan hanya zakat, tapi segalanya diajarkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.